Hello fam, balik lagi di PKK, pembahasan kasus kriminal. Di episode kali ini kita bakalan bahas tentang kasusnya Oleg Belov. Jadi, pada pagi hari tanggal 25 Juni 2015, Oleg ini tuh berantem sama istrinya yang bernama Yulia. Cuman karena Oleg ini tuh ngerasa potongan rambut baru anaknya itu kelihatan kayak burung kakak tua. Terus setelah pertengkaran ini, sebenarnya tetangga-tetangganya Oleg itu dengar suara Yulia dan anak-anaknya yang lagi di dalam rumah itu pada teriak-teriak. Terus tiba-tiba semuanya sepi gitu aja. Udah gak ada suara apa-apa lagi. Tapi karena di rumah itu sering banget terjadi pertengkaran antara Oleg dan Yulia, tetangga-tetangganya tuh jadi mikir, itu lagi berantem lagi gitu. Jadi gak ada satu orang pun yang ngecek keadaan orang-orang di dalam rumah itu. Seminggu kemudian, polisi pun menggeledah apartemen Oleg. Dan di sana mereka itu nemuin sisa jasad istri Oleg dan ke-6 anaknya yang sudah terpotong-potong dan ditaruh di dalam 19 kantong plastik. Sedangkan Oleg, ya jelas aja dia nggak ada di situ lah. Dia udah kabur dari apartemen dan polisi pun melakukan pencarian besar-besaran. Tapi sementara polisi ini tuh masih berusaha menemukan Oleg, ternyata Oleg ini malah menghabisi nyawa satu orang lagi. Dan orang selanjutnya yang Oleg habisi nyawanya adalah ibu kandung dia sendiri. Oleg Belov lahir pada 20 November 1963 di Rusia. Menurut keterangan dari Oleg, dia bilang bahwa sejak dia tuh kecil, dia ini punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam bidang matematika dan fisika. Sampai-sampai kedua orang tua dia itu berharap dia bakalan bisa jadi saintis terkenal. Selain itu, Oleg itu juga bilang bahwa dia itu sering mimpi tentang struktur dan desain sebuah kendaraan terbang. Mungkin semacam kayak UFO gitu ya. Nah, karena sering mimpiin objek ini tadi, Oleg akhirnya bercita-cita pengen bisa bikin sebuah mesin yang bakalan bawa dia terbang ke planet lain. Bahkan dia juga ngeklaim kalau dia itu udah bikin rencana buat 300 tahun ke depan. Wah, kalau aku mah skeptis banget ya sama pernyataan dari Oleg ini. Tapi ya anyways, selain itu Oleg juga sempat jadi anggota sebuah organisasi di gereja gitu, tapi akhirnya dia itu dikeluarin karena dia melanggar peraturan yang ada di sana. Dia ngelakuin zina. Dan setelah kasus di gereja ini tadi, dia akhirnya ketemu dan berkenalan sama Yulia. Pada saat itu, Yulia ini masih berusia 24 tahun, sedangkan Oleg berusia 44 tahun. Jadi ada 20 tahun age gap, perbedaan usia antara Yulia dan juga Oleg. Dan gak lama setelah kenalan ini, Oleg dan Yulia mutusin buat nikah. Tapi masalahnya, hubungan mereka berdua itu dari awal udah toksik banget. Mereka sering berantem, jarang akur, terus si Oleg ini tuh juga sering main tangan. Ya pokoknya si Oleg ini tuh KDRT banget lah ya. Terus di tahun 2019 akhirnya Oleg dan juga Yulia itu pindah dan menetap di sebuah kota bernama Nizhny Novgorod di Rusia. Nah di apartemen ini mereka tinggal bersama dengan ke-6 orang anak mereka. Selama pernikahan mereka ini mereka tuh sama sekali gak pernah ada perubahan ya. Tetap selalu cekcok, selalu berantem, terus Oleg juga selalu main tangan. Tetangga-tetangga di sana tuh sampai udah biasa banget denger argumen dari rumah itu. Mereka saling teriak-teriak, terus kedengeran juga tuh si Oleg sering mukulin anak-anaknya Yulia dan juga Yulia. Jadi di sini tuh yang jadi korban KDRT nggak cuman Yulia aja. Anak-anak mereka itu juga jadi korban kekerasannya Oleg. Saking jeleknya tabiat si Oleg, mamanya Yulia bilang kalau dia tuh sampai bahkan jalan bareng sama Oleg ini aja tuh ngerasa malu. Karena ya Oleg ini bener-bener tipe-tipe menantu yang mengerikan.
Sebenarnya aku yakin sih mamanya Yulian itu juga pasti udah berusaha bilang ke anaknya kayak, udahlah kamu tuh pisah aja sama si Oleg. Suami kayak gitu ngapain dipertahanin? Tapi sayangnya nggak semudah itu ya. Jadi selama pernikahan ini tuh kan Oleg selalu main tangan. Sampai tetangga-tetangganya aja tuh udah nggak asing gitu loh. Udah pada paham kebiasaan di keluarga itu kayak gimana. Mereka juga awalnya pasti pada khawatir, berusaha buat bantuin Yulia, mungkin juga bantuin laporin ya kan. Tapi ya karena nggak ada tindakan yang berarti atau bantuan gitu dari polisi buat ngasih tindakan tegas ke Oleg. Jadi akhirnya ya para tetangga pun ngerasa kayak ya udahlah, udah biasa juga gitu. Julian itu sebenarnya udah berusaha banget beberapa kali ngelaporin Oleg ke polisi. Tapi ya bener-bener gak ada tindakan apa-apa dari polisinya gitu loh. Terus akhirnya Yulia juga muak dan capek ya karena terus-menerus diperlakukan kasar sama Oleg. Akhirnya dia pun membahas tentang topik perceraian sama Oleg. Dia jadi ya ngajak Oleg buat cerai aja gitu. Nah Oleg denger Yulia ngajak cerai, tambah marah banget dia. Dia ngancam Yulia, dia bilang kalau dia tuh bakalan menghabisi nyawa Yulia dan juga anak-anaknya. Dia bilang mau potong kepala anak dia. Selain itu, Oleg juga pukul Yulia pakai bagian gagangnya kapak. Jadi bukan bagian yang tajam, bagian gagangnya. Tapi ya namanya Oleg, pasti pukulnya juga keras banget kan. Sampai-sampai Yulia ini akhirnya dirawat di rumah sakit karena insiden ini. Menurut kesaksian Oleg, pada saat kejadian itu, dia sama sekali nggak berniat mau menghabisi nyawa Yulia. Dia itu cuma sekedar mau mengintimidasi gitu aja loh. Biar Yulia itu nggak ngajak cerai, biar Yulia itu nggak berusaha buat ninggalin dia. Berusaha nakutin gitulah. Dan ya taktik ini akhirnya berhasil ya. Yulia pun nggak berani bahas masalah topik perceraian setelah kejadian itu. Selain itu kalian tahu, Oleg ini tuh bahkan nggak kerja. Jadi dia itu pengangguran. Di dalam rumah itu, Oleg sama Yulia sama-sama gak kerja. Ya karena Yulia mungkin ngerawat ke-6 anaknya dan saat itu juga dia posisinya lagi hamil. Jadi dia dapat kayak uang bantuan dari pemerintah gitu. Sedangkan Oleg, dia juga gak kerja. Dia itu pengangguran karena dia ini tuh termasuk dalam kategori penyandang disabilitas gitu. Jadi Oleg ini juga dapat bantuan dari pemerintah. Penyandang disabilitas apa aku juga nggak paham ya karena aku berusaha cari infonya tapi nggak nemu sama sekali. Mungkin bisa jadi dia ini tuh dimasukkan kategori penyandang disabilitas karena dia ini didiagnosa terkena skizofrenia. Tapi ya nggak tahu ya. Anyways, karena banyaknya laporan yang udah Yulia sampein ke polisi tentang kelakuannya Oleg dan juga laporan ini pastinya didukung dengan kesaksian para tetangga yang ada di sana ya kan. Akhirnya Yulia sekeluarga ini tuh dalam pengawasan pemerintah gitu. Jadi Yulia dan Oleg sekeluarga ini tuh dinyatakan dalam status berbahaya atau dalam ancaman gitu. Karena ya kasus KDRT ini tadi. Tapi di luar status dalam pengawasan ini tadi tuh sebenarnya nggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Terus Julia ini kan gak nyerah ya, dia terus ngajuin laporan ke polisi tentang kelakuannya Oleg. Dan sebenarnya dia itu punya schedule persidangan tentang kasus ini di tanggal 27 Juni 2015. Tapi sayangnya sebelum persidangan ini tuh bisa digelar, Yulia kehilangan nyawanya tepat sehari sebelum waktu sidang itu. Jadi kan sidangnya seharusnya tanggal 27. Nah, di tanggal 26 peristiwa tragis ini pun terjadi. Dan di sini tuh termasuk part yang paling bikin greget gitu loh. Karena Yulia itu sebenarnya bukan yang kayak diem aja gitu dapat perlakuan kasar dari suaminya. Dia ini tuh selalu berusaha buat minta pertolongan ke pemerintah, minta pertolongan ke polisi. Tapi sama sekali nggak ada tindakan yang berarti buat nolong dia. Menurut catatan polisi, dari tahun 2014 sampai tahun 2015 ada 39 panggilan dari Yulia. Jadi Yulia itu tuh berulang kali telepon polisi dan minta pertolongan. Bahkan di bulan Juni 2015 aja, Yulia itu sampai nelpon polisi sebanyak 18 kali. Dan ini tuh cuma dalam kurun waktu 12 hari doang. Panggilan terakhir yang polisi dapatkan dari Yulia itu tepat pada tanggal 26 Juni 2015 jam 7
lebih 13 menit di pagi hari. Dalam panggilan itu, polisi bisa dengar suaranya Yulia lagi mohon-mohon, minta tolong. Dia bilang kalau dia itu lagi dibunuh kayak gitu. Oleg itu bilang bahwa pada saat pagi hari itu, Yulia itu kan abis motong rambut anaknya. Nah, menurut Oleg, potongan rambut anaknya tuh kelihatan jelek gitu loh. Kayak burung kakak tua. Terus Oleg berusaha buat ngambil alat pemotong rambutnya. Terus ya akhirnya mereka cekcok lah. Terus Oleg mukul Yulia 2 kali di bagian rahang. Terus Yulia kan lari gitu. Dia gedor-gedor pintu tetangga, berteriak minta tolong. Terus menurut Oleg, teriakannya Yulia tuh keras banget. Dia takut ntar kalau tetangga akhirnya dengar terus lapor polisi, terus ntar anaknya dibawa, terus dia nggak bisa ketemu anaknya gimana gitu. Pokoknya di sini Oleg marah banget. Dia tarik Yulia, dia seret paksa Yulia ke dalam rumah, dia tutup pintunya, dia ambil pisau. Setelah itu dia menusuk Yulia di bagian perut. Dia itu nusuk Yulia sampai 7 kali lah kurang lebih. Dan semua ini dia lakuin di depan anak-anak dia. Dan perlu digarisbawahi, di sini posisinya Yulia itu lagi hamil anaknya Oleg. Anak Oleg yang pertama itu kan berusaha buat nolongin Yulia. Nah, di sini Oleg malah akhirnya narik rambut anak ini tadi dan dia pun juga ikutan ditusuk sama seperti Yulia. Setelah Oleg selesai menghabisi nyawa anak pertamanya, dia pun melanjutkan aksinya dengan menghabisi nyawa kelima anak dia yang lain. Waktu ditanyain polisi, kenapa dia bisa dengan tega menghabisi nyawa anak-anaknya sendiri, Oleg bilang kalau dia ngelakuin itu semua karena dia tuh takut dan gak tega kalau sampai anak-anaknya itu harus masuk ke panti asuhan. Jadi menurut keterangannya Oleg, daripada anak-anaknya ntar harus dimasukin ke panti asuhan, dia lebih milih menghabisi nyawa anak-anak dia sendiri. Jadi supaya mereka gak menderita gitu lah. Tapi ini mah cuma alasan dia doang. Menurut kesaksian Oleg di depan polisi, setelah menghabisi nyawa istrinya yang lagi hamil dan juga ke-6 anaknya, dia itu tiba-tiba kepikiran mama dia. Dia khawatir entar kalau kejahatan dia terbongkar, mamanya entar bakalan jadi sasaran amukan warga. Dia takut entar mamanya bakalan dihujat, disakitin, atau entar mamanya kena serangan jantung. Jadi daripada entar mama dia menderita, menurut kesaksian Oleg ini ya, menurut kesaksian Oleg, dia tuh milih buat menghabisi nyawa mamanya aja supaya mamanya nggak menderita. Ini kesaksiannya Oleg, ini klaim dari Oleg ya. Anyway, setelah mutusin buat menghabisi nyawa mamanya juga, Oleg pun akhirnya ngajak mama dia buat metik buah raspberry bareng-bareng. Sambil mikirin tentang rencana dia buat menghabisi nyawa mamanya, Oleg bilang pada saat itu dia juga berdoa ke Tuhan buat diberi kemudahan dalam menghabisi nyawa mama dia. Bahkan dia tuh sampai ngucapin kata-kata, "Tuhan, tolong bantu aku buat habisin nyawa mama aku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Oleg pun langsung menusuk mama dia beberapa kali sampai mama dia pun kehilangan nyawanya. Kemudian dia pun mengubur jasad mamanya di tanah di mana dia dan mamanya memetik raspberry bersama-sama. Setelah ngelakuin aksi kejahatannya ini, Oleg berusaha buat menutupi semuanya dengan berbagai cara. Dia pakai kapak yang udah dia ambil dari rumah mama dia buat motong-motong tubuh anak-anak dan juga istrinya. Terus dia masukin potongan tubuh anak dan istrinya ke dalam kantong plastik. Dan buat nutupin bau dari jasad mereka, Oleg pakai semacam kayak foam gitu buat nyegel rumah dia. Kayak di bagian pintu-pintunya itu dia segel, di bagian jendela juga. Terus setelah itu dia semprotin banyak parfum di seluruh bagian apartemen. Selain itu, buat menghindari kecurigaan tetangga, Oleg mengunjungi rumah tetangga dia dan bilang kalau Yulia sama anak-anaknya itu lagi liburan di desa tetangga. Terus Oleg juga ngasih tetangganya ini tuh sekeranjang raspberry sebagai permintaan maaf karena udah ganggu dia waktu dia sama Yulia tuh bertengkar hebat. Lalu dia juga bilang ke mamanya Yulia kalau Yulia sama anak-anaknya itu lagi
liburan ke desa sebelah. Jadi dia menceritakan hal yang sama gitulah. Dia juga pakai alasan yang sama buat ngelabuin orang-orang di sekolah anak-anaknya. Jadi dia bilang ke guru-gurunya, ke kepala sekolahnya kalau anak-anaknya ini lagi liburan gitu. Dia pokoknya berusaha buat nutupin kejahatannya, berusaha kayak seolah-olah semuanya tuh baik-baik aja. Dia pura-pura beliin susu buat anak-anaknya pakai voucher. Dia tetap berusaha kayak ngelakuin aktivitas sehari-hari secara normal. Tapi meskipun dia pura-pura kayak gitu, orang-orang tuh tetap curiga gitu. Karena ya kayak tetangga-tetangganya itu terakhir dengar argumen hebat kayak gitu. Terus kayak suara teriakan Yulia sama anak-anaknya. Terus kayaknya Oleg juga habis mukulin mereka. Terus mereka kok hilang, gak pernah kelihatan. Terus tetangga dia tuh juga ada yang ngelihat Oleg itu keluar dari apartemen tengah malam bawa kantong plastik besar. Terus seminggu setelah gak dengar kabar dari anaknya, mamanya Yulia itu akhirnya lapor ke polisi. Terus para polisi kan akhirnya datang hampirin apartemennya Oleg. Awalnya mereka ketok pintu gitu. Tapi gak ada respon, jadi mereka akhirnya dobrak pintunya dan paksa masuk ke dalam apartemen. Dan di sana mereka nemuin ada 19 kantong plastik yang berisikan potongan tubuh dari Yulia dan juga ke-6 anaknya. Dan karena di situ posisinya Oleg udah menghilang, nggak ada di sana, ya jelas yang jadi tersangka utama langsung Oleg lah. Dan polisi pun langsung melaksanakan pencarian besar-besaran. Mereka berusaha buat nemuin Oleg secepatnya. Nah, waktu para polisi berusaha buat nyari Oleg, mereka kan pergi ke rumahnya mamanya Oleg. Nah, di sana mereka malah nemuin jasad mamanya Oleg yang udah dikuburin di dalam tanah. Nah, di sini polisi pun semakin panik. Mereka naruh Oleg ke daftar pencarian orang yang paling utama. Jadi dia kayak diprioritasin gitu loh. Harus buru-buru cepet ditangkep. Kemudian Oleg akhirnya ditemukan di rumah Valentina, mamanya Yulia, lagi megang pisau. Jadi ternyata Oleg itu berniat buat menghabisi nyawa mamanya Yulia juga. Tapi dia tuh gak tahu kalau mamanya Yulia itu lagi gak di rumah. Nah, waktu polisi datang ke sana ini, si Oleg berusaha buat kabur lah ya, berusaha melakukan perlawanan. Dia keluarin tuh pisaunya dan dia ngancem bakalan menyakiti polisi yang ada di sana. Setelah ditangkap polisi, Oleg ini tuh dengan gak tahu malunya, dengan gak tahu dirinya, berharap simpati dari Valentina, mamanya Yulia. Dia bilang ke Valentina kurang lebih kayak ginilah kata-katanya. Aku mohon maaf mama mertua aku. Terima kasih banyak kamu sudah membesarkan anak sebaik Yulia. Ketika aku bersama Yulia, aku benar-benar bahagia. Dan bersama Yulia kita sudah punya 6 orang anak. Dan aku rasa gak ada satu orang pun di dunia ini selain kamu yang paham seberapa sedih dan merasa kehilangannya aku pada saat ini. Pada saat Yulia masih hidup, dia berharap pengen dengar aku panggil kamu dengan sebutan ibu. Jadi ibu, tolong maafkan aku. Aku rasa Yulia bakalan bahagia banget kalau pada saat ini dia bisa ngelihat kita berdua bersama-sama dan memiliki hubungan yang baik. Tapi ya Valentina jelas aja sama sekali nggak percaya dengan apapun yang disampaikan oleh Oleg. Dia tahu kalau itu semua itu cuma sekedar drama karena dia butuh simpati Valentina supaya dimaafin dan nggak kena hukuman. Valentina bilang bahwa air matanya Oleg itu cuma air mata buaya. Karena di tahun 2010 ternyata Oleg itu udah pernah berusaha buat menghabisi nyawa dia. Dan pada saat itu Valentina udah maafin Oleg. Sekarang malah kayak gini. Ya jelas Valentina gak mau maafin lah. Terus sebenarnya Oleg itu tuh gak langsung ngakuin kejahatan dia. Pada awal-awalnya tuh ya dia biasalah bikin alibi-alibi, bikin alasan gitu. Berusaha buat ngeles. Tapi setelah diinterogasi akhirnya dia gak bisa nahan diri gitu. Akhirnya dia nangis-nangis, drama-drama lah. Terus dia ngaku kalau dia udah menghabisi nyawa keluarga dia. Terus dia bilang kalau sebenarnya
dia mutusin buat menghabisi nyawa keluarga dia itu karena konflik dalam keluarga dan karena istrinya minta cerai gitu. Terus dia bilang bahwa pada pagi itu tuh sebenarnya awal mula permasalahan cekcok tuh karena potongan rambut anaknya yang kelihatan jelek. Alah, apa sih? Terus pada bulan Agustus 2015 setelah ngelakuin kayak banyak banget gitu proses interogasi, akhirnya polisi kan minta keterangannya Oleg tentang gimana cara dia menghabisi nyawa 8 anggota keluarga dia kan. Ternyata pisau yang dia pakai buat menghabisi nyawa Yulia dan juga ke-6 anaknya itu adalah pisau yang dikasih Yulia. Jadi pisau yang dia pakai itu adalah pisau hadiah dari Yulia gitulah. Malah dipakai buat menghabisi nyawa Yulia dan juga anak-anak dia. Selesai menghabisi nyawa Yulia dan ke-6 anaknya, pisau ini tuh akhirnya Oleg bungkus gitu pakai kain terus dia buang ke tempat pembuangan sampah. Selama interogasi, Oleg bilang bahwa sebenarnya rencana awal dia itu mau mengubur jenazah keluarga dia di sebelah rumah kosong punya mamanya Yulia. Karena rumahnya Mama Yulia itu kan di desa yang terpencil gitu, sepi. Dia berpikir kalau dia nggak bakalan ketahuan. Terus Oleg ini kan emang ya pengecut gitu ya. Setelah dia membuat pengakuan itu semua, dia itu masih berusaha ngeles, tau nggak? Dia bilang kalau dia itu dipaksa buat bikin pengakuan palsu. Terus kata dia juga Yulia itu bikin banyak komplain dia tuh udah ngelaporin banyak orang ganggu dia. Jadi sebenarnya yang menghabisinya Yulia tuh ya bisa aja orang lain, siapapun bisa, bukan dia gitu. Intinya dia berusaha buat bikin alibi lagi lah. Terus setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Oleg itu emang menderita skizofrenia. Tapi mengingat semua tindakan yang Oleg lakuin buat nutupin kejahatan dia, kelihatan banget kalau Oleg tuh sebenarnya sadar tentang apa yang udah dia perbuat ya kan. Jadi intinya skizofrenia ini nggak bisa Oleg bikin sebagai alasan buat kabur atau terbebas dari tuntutan hukum. Tapi ya terlepas dari berbagai macam drama yang Oleg bikin supaya dia tuh bisa kabur dan lepas dari tanggung jawab, di tahun 2016 akhirnya Oleg dinyatakan bersalah atas penghilangan 8 nyawa. Dan dia pun juga dituntut secara hukum karena telah mengancam polisi pada saat dia itu mau diamankan. Dan karena hal tersebut, Oleg pun akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Tapi karena Oleg ini tuh menderita penyakit kejiwaan, skizofrenia ya kan. Jadi selama dia ditahan ini, selama dia dihukum di penjara, dia juga mendapatkan bantuan medis secara psikis. Jadi dia ditolong oleh psikiatris gitulah. Selain itu, pengadilan juga menuntut Oleg untuk membayar sebanyak 5 juta rubles kepada Valentina, mamanya Yulia. Karena di sini dia posisinya juga sebagai korban. 5 juta rubles itu kurang lebih sekitar kayak 814 jutaan lah ya, kalau di dalam rupiah. Terus setelah kasus ini terjadi, mamanya Yulia itu kan sempat terkena serangan jantung. Jadi dia juga sempat dilariin ke rumah sakit, dia juga dapat treatment di sana. Pokoknya kasihan banget lah ya, bayangin aja dia kehilangan anaknya dan juga ke-6 cucu dia. Tapi ya anyways, terlepas dari itu semua, sebenarnya kasus ini bisa jadi kayak sebesar itu kan karena penanganan dari pihak berwajib di Rusia pada saat itu yang sangat kurang ya kan. Yulia udah berulang kali ngadu ke polisi, bikin laporan, tapi gak digubris gitu kan. Gak ada penanganan yang berarti. Nah setelah kasus ini akhirnya menjadi besar, kan jadi geger tuh. Banyak orang yang kayak nuntut, gimana sih kok penanganannya kayak gitu? Kan si Yulia udah lapor dari dulu bla bla bla, kok gak cepet ditanganin. Sekarang sampai kejadiannya kayak gini, gimana nih pertanggungjawaban kalian kayak gitu. Jadi akhirnya banyak pihak-pihak berwenang di sana yang akhirnya terpaksa buat resign, mengundurkan diri. Terlepas dari itu mengundurkan dirinya sukarela atau dipaksa dari pihak atas, kurang tahu ya. Tapi intinya banyak yang akhirnya kehilangan jabatan. Terus akhirnya Rusia juga melakukan perombakan tentang gimana mereka menangani kasus-kasus kayak gini. Ya paling enggak, walaupun kisah ini berakhir dengan sangat tragis,
kepolisian Rusia bisa memperbaiki sistem mereka lah. Dengan harapan kedepannya nggak bakalan ada kejadian kayak gini lagi. Jadi ya, itu tadi kasus tentang Oleg Pilov. Sebenarnya sayang banget sih, seandainya aja dari awal Yulia itu bikin laporan ke polisi, terus polisinya langsung gercep gitu kan ya, langsung nanganin kasusnya, terus ngasih Oleg hukuman atau gimana kayak gitu, mungkin kasusnya nggak bakalan berakhir dengan tragis kayak gini. Tapi ya anyways, itu dia untuk kasus kita pada episode kali ini. Thanks for watching. I'll see you. Until next time. Bye-bye.